Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 22 sampai 26 September 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel di Telegram yang gratis ya. Kalian bisa join ke sana. Jika kalian join ke channel ini, kalian akan mendapatkan banyak info menarik seperti ya menu sore, hasil kita di premium, updatean sesi 1 ya, ada net foreign best sell, kemudian berita, updatean harian, saham scalping, big akumulasi, dan yang lainnya. Jadi kalian yang tertarik ya join ke Antek Saham Channel, langsung saja join menggunakan link yang ada di deskripsi. Jika tertarik dipandu lebih lanjut, kalian boleh join ke Antek Saham Premium. Jika kalian join ke Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi seperti menu swing, menu scalping, menu fast trade, ada juga grup diskusi, jadi kita bisa diskusi di sana. Kemudian kalian mendapatkan update market setiap hari Senin ya, melalui Google Meet. Kemudian menjadi prioritas, bisa konsultasi portofolio, dan masih banyak lagi ya, saya buatkan per topik, jadi kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana. Yang ingin join secara gratis masih ada ya kuotanya, kalian bisa bergabung menggunakan sekuritas dari Valbur Sekuritas ya, dan kalian akan join ke grup yang ini. Untuk info selengkapnya hubungi saja saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian ingin bergabung menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan ya, kalian bisa join ke pelanggan Antek Saham di YouTube. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan-nya seperti video ini ya. Video ini khusus pelanggan. Lalu mendapatkan saham harian juga, menjadi prioritas, berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung ya di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Oke, jadi jangan lupa gabung ke Antek Saham Channel di Telegram. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai menganalisa dari saham BRIS dulu ya. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini, sesuai dengan analisa kita kalau BRIS akan cenderung bergerak turun, karena di sini memang polanya pergerakan turun ya, dan trendline atau resisten trendline di 2740 tidak mampu di breakout. Jadi harga dari BRIS bergerak turun menuju support. Yang pertama sudah hit ya, di 2620. Nah, sekarang arahnya turun ke support selanjutnya di angka 2550. Bahkan bisa sampai ke 2460 ya. Jadi untuk BRIS, view saya cenderung bergerak turun. Secara broksum di sini ada distribusi di tanggal 8 sampai 10 September. Jika kita cek di sini ya, tanggal 19 ada normal akumulasi. Nah, terlihat satu minggu terakhir dari tanggal 12 ada distribusi dari BB dan AK. 2 minggu terakhir terlihat di sini ZP, MG, AK, dan yang lainnya rata-rata dari broker besar ya, distribusi. Sedangkan XL, EP, PD, XC, dan yang lainnya rata-rata yang dipakai broker retail cenderung beli. Jadi harusnya BRIS masih akan bergerak turun sesuai dengan analisa kita, minimal ke support 2550 sampai 2460. Dan juga di sini sudah di-trigger ya. Dengan candle di tanggal 8 sampai tanggal 9 ada pergerakan turun yang cukup signifikan, diikuti dengan volume yang besar ya. Boleh dilihat di sini volumenya tidak seperti rata-rata volume harian dari BRIS yang menandakan ada distribusi besar yang terjadi di tanggal 8 sampai tanggal 9. Jadi di sini dia hanya retest saja, retest setelah itu akan lanjut bergerak turun. Oke. Jadi untuk BRIS, view saya akan cenderung bergerak turun ke support 2550 sampai 2460. Jadi yang ingin entry sebaiknya ditahan dulu, masih banyak saham yang lain ya. Jadi untuk BRIS, wait and see dulu, sampai dia nanti menandakan pola reversal, atau minimal rebound ya di area supportnya. Oke, jadi wait and see dulu untuk saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral International. Untuk Aman karena ada rebalancing ya, di hari Jumat kemarin tanggal 19 dia gap down. Coba kita cek sini ya, gap down sebesar 4%, dan biasanya jika ada gap down seperti ini dia akan bergerak naik kembali nanti di hari Senin. Oke. Nah, apalagi sekarang sedang berada di area support 7675. Jadi untuk Aman ya, ada potensi dia akan rebound kembali ke area resisten 8.200, dan memang
analisa kita di minggu yang lalu cenderung bergerak turun ya, karena posisi di area resisten. Di sini saya tandain, jika ada candle reject di area resisten, maka aman akan bergerak turun, tapi jika break resisten 8.200, aman akan bergerak naik. Tapi di sini dia menandakan rejection di area resisten dan akhirnya bergerak turun ya, didukung juga dari rebalancing indeks tersebut. Oke, jadi untuk aman, view saya secara histori ya seperti itu. Jika ada gap down karena rebalancing, dia akan bergerak naik ya. Jika dia turun, di besoknya atau di hari Senin nanti akan bergerak naik. Tapi jika naik ya seperti BRMS, di sini BRMS dia gap up, sepertinya gap up, nantinya di hari Senin dia akan turun. Nah, contohnya BRMS di sini saya bagikan ya, plannya di YouTube ya, khusus pelanggan indeks saham di YouTube. Jadi plan ini sudah saya bagikan di minggu yang lalu. Jadi teman-teman yang berlangganan di YouTube indeks saham sudah cuan kurang lebih ya 10-28% dari BRMS. Oke, kembali ke topik, ke aman ya. Sedikit testimoni saja itu. Oke, jadi untuk sekarang aman, pantau saja support di 7675 ya. Selama di atas support ini, aman akan bergerak naik kembali ke resisten 8.200. Tapi jika di sini sudah saya buatkan note-nya ya, jika break 7675, aman berpotensi turun jauh ke 6650 karena di sini ada sebuah trend line ya. Jika di breakdown, maka aman valid menjadi downtrend secara second trend-nya. Oke. Jadi untuk aman pantau saja area support di 7675 dan harusnya dia akan bergerak naik dulu ya. Jadi Senin bisa naik dulu, lalu di Selasa atau hari kedepannya bisa bergerak turun kembali. Tapi secara histori Senin nanti akan ada pergerakan rebound, bisa ke sini ya, 7925 target rebound, dan juga ke sini ya, 8025. Jadi ini target rebound aman di hari Senin nanti, oke? Tapi saya tidak menyarankan kalian beli karena setelah itu akan ada pergerakan turun kembali seperti ini. Oke, jadi untuk aman lebih baik wait and see. Yang punya barang yang manfaatkan keluar di hari Senin nanti jika ada pergerakan rebound. Tapi jika ternyata langsung breakdown support 7675 ya kalian harus cut loss dulu, mengamankan dana dan menghindari loss yang berlebihan. Oke, jadi pantau support di 7675 di saham aman. Secara Broxum tentunya akan ada transaksi yang besar ya. Di sini ini dari tanggal 5 ya, 5 September. Ya, 2 minggu yang lalu ZP beli 1,3 triliun, CC jual 1,6 triliun, dan BBYU di sini cenderung akumulasi ya. Kita cek tanggal 19. Nah, di sini ya, ZP yang beli, sedangkan CC yang jual. Dan juga ya, transaksi tersebut terbesar di hari Jumat ya, tanggal 19. Jadi secara Broxum memang bisa dikatakan netral ya. Dan juga dari Stockbit di sini membuat netral, jadi harusnya aman ini masih potensi untuk bergerak naik. Oke, dan secara teknikal sedang berada di area support, jadi kembali ke view yang tadi. Oke, jadi wait and see dulu untuk saham aman. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand, yang dimana Brand sesuai dengan plan kita ya, dia sudah running menuju ke area taking profit kita di 9550 sampai 9850. Dan di sini pergerakannya sangat bagus, berhasil rebound di area demand 8125 sampai 8400. Jadi harusnya Brand akan cenderung bergerak naik. Intinya selama di atas area demand, pergerakan Brand akan bergerak naik ke area target kita. Secara Broxumnya di sini ada distribusi sebenarnya. 2 minggu terakhir BKYU yang akum, volume TP dan AK cukup besar ya di sini, di atas 150 miliar. Jadi masuk kategori distribusi. 1 minggu terakhir masih sama, TP, NI, dan AK yang buang di tanggal 19, TP, AK yang buang ya, masih kedua broker ini yang buang, sedangkan yang beli BK dan KZ. Dan di sini marketnya merespon harga bergerak naik ya, sebenarnya masih cukup bagus, dan memang dipaksa bergerak naik secara perlahan ya di sini. Jadi kita ikut trennya, karena trennya masih dalam keadaan naik ya harusnya view dari Brand masih akan bergerak naik sesuai dengan plan kita di 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, saya bagikan plan ini.
Jadi untuk brand masih sangat bagus. Coba kita tarik lebih jauh dari tanggal sini ya. Dia mulai bergerak sideways dari tanggal 12 Agustus. Coba kita tarik 12 Agustus. Nah, terlihat kalau BK, YUMG, dan yang lainnya akumulasi dengan average rata-rata di 8.900 ya. 8.900 dan masih belum terlalu jauh dari harga closing di hari Jumat. Jadi harusnya harga dari brand ini masih akan di markup ke atas. Oke, jadi untuk brand masih sangat bagus, masih BK-nya di sini masih kuat akumulasi dan juga YU. Walaupun di 2 minggu terakhir secara volume sini ya, terlihat BK dan YU memang beli, tapi volume dari TP dan AK masih ya terlalu besar ya. Jadi pergerakannya di sini terlihat melambat. Jadi jika nanti volume jualan dari TP dan AK mulai reda, harusnya brand akan bergerak naik, apalagi BK-nya masih akumulasi ya. Jadi harusnya brand masih akan bergerak naik sesuai dengan plan kita. Jadi view saya pada brand di minggu depan ya akan cenderung bergerak naik ke area target kita, apalagi PTRO, BRPT sudah running ya. Dan kemungkinan brand ini akan ngikut nantinya. Oke, jadi kita tunggu saja pergerakan brand menuju ke area target kita. Jika ada koreksi ya normal saja ya. Jika ada pergerakan turun seperti ini sedikit, itu sangat normal. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk entry pada saham ini. Oke, jadi jika ada koreksi, kalian boleh entry di saham brand. Dan secara plan kita sudah running profit ya sebesar 3%. Yang merasa cukup ya boleh dicukupkan. Tapi yang ingin hold sesuai dengan plan, boleh di hold sampai ke 9550 sampai 9850. Oke, jadi semoga saja brand sesuai dengan analisa kita dan kita bisa cuan dari saham brand ini. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT sangat bagus ya di sini. Walaupun trading plan kita tidak hit ya, sayang sekali ya di sini tidak hit. Hanya beda 2 tick saja. Ya agak apa-apa lah. Dan di sini boleh kita lihat ya, BRPT break dari area supply. View kita di minggu yang lalu dia akan cenderung sideways ya, karena memang polanya seperti itu, tapi ternyata tidak ya. Dia break area supply dan lanjut bergerak naik ke resisten 3000 sampai 3060. Dan kita di premium cuan dari BRPT ya. Sini saya share sedikit dari sini. Ya, kita masuk menu sore dan saya juga cuan ya di sini. Oke. Jadi dan member di premium juga cuan ya. Jadi yang ingin join ke premium, yang mau join, langsung hubungi saya di Telegram atau hubungi admin. Oke, view saya untuk BRPT selanjutnya masih akan bergerak naik, apalagi ini all time high-nya ya. Coba kita cek. Ya, di sini all time high di 3160. View saya dia masih akan lanjut bergerak naik, apalagi volumenya cukup besar ya. Di sini kita akan mencari target kenaikan yang bisa dicapai BRPT menggunakan Fibonacci. Oke, secara Fibo masih ada potensi BRPT akan lanjut bergerak naik ke area sini ya, 3330. Ini target Fibo-nya. Bisa salah, bisa juga valid ya. Jadi tetap kalian kombinasi nanti bagaimana order book-nya berjalan. Oke. Tapi biasanya jika ada pola seperti ini, harga tidak akan langsung bergerak naik ya. Saya jelaskan sedikit, biasanya dia akan membuat base dulu, dan ini menjadi sangat bagus. Jika BRPT nanti membuat base seperti ini ya, dia sideways dulu, maka ini menjadi kesempatan kita untuk entry, dan kita bisa cuan nanti di atas. Tapi jika dia langsung bergerak naik seperti ini, maka ya kemungkinan dia akan langsung turun kembali seperti ini. Oke, jadi kita harapkan BRPT membuat base dulu, koreksi dulu ke area demand, setelah itu kita bisa entry di saham ini. Oke, dan juga terkonfirmasi ya di sini sudah mulai ada rejection atau jualan di area atas. Jadi harusnya view saya BRPT akan koreksi sedikit ke area demand, setelah itu akan bergerak naik kembali ke resisten 3330 ya. Oke, ini menjadi demand. Saya buatkan areanya. Jika ingin entry, saran saya kalian entry di area sini saja ya. Jangan FOMO di area atas kecuali kalian tipe scalping. Kalau kalian scalping ya boleh saja kejar di area atas dan tentunya menggunakan plan yang disiplin supaya nanti kalian tidak keseret ke bawah. Tapi jika kalian seorang swing ya, swing trading, kalian sebaiknya menunggu
BRPT turun ke area demand 2690 sampai 2840. Dan view saya akan seperti itu karena sudah mulai ada candle reject di area atas. Jadi dia ada berpotensi BRPT berpotensi turun ke area demand, setelah itu akan bergerak naik ke area atas atau resisten 3330. Tapi jika demand yang ini di breakdown 2690, yang ini di breakdown, maka BRPT akan turun kembali ke area demand selanjutnya. Jadi pantau saja satu area demand di angka 2690 sampai 2840 pada BRPT. Trading plan belum ada ya. Kita tunggu dulu dia membuat base supaya nanti konfirmasinya lebih valid. Secara Broksum harusnya akumulasi. Nah, terlihat rata-rata broker yang jual yang dipakai retail ya, XL, YP dan yang lainnya, sedangkan yang beli rata-rata broker besar. Harga bergerak naik ya di sini. 2 minggu terakhir, set page ini akumulasi dengan average 2.500, jadi sudah di bawah ya. Jadi potensi memang dia akan turun dulu, dan dipaksa nanti turun ke area demand-nya. Oke, average CC HP di 2.600 di area demand kita. Jadi sangat menarik jika nanti BRPT turun ke area demand. Oke, di tanggal 12 atau minggu terakhir ada distribusi dari YP, XL dan yang lainnya. Di hari Jumat tanggal 19, ZP di sini masih akum, yang jual masih MG dan YP ya. Oke, jadi view saya sebenarnya masih akan ada pergerakan turun seperti yang tadi, turun ke area demand dan bergerak naik. Jadi pantau saja BRPT di area demand-nya, dan momentumnya masih sangat bagus, masih sangat berpotensi untuk bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO, yang paling bagus ya dari ke saham Pak PP yang lainnya. Di sini dia berhasil break area supply 4260 sampai 4560 dan membuat all time high di 5675. Oke. Sini ya. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci, di sini akan saya hapus beberapa ya. Ini analisa sebelumnya saya buatkan menggunakan metode break ya, dan akhirnya dia breakout. Akan saya hapus dulu. Sini juga saya buatkan note ya. Area beli ideal untuk PTRO di angka 3250 sampai 3430, dan boleh kita lihat ya, setelah mencapai area ini dia rally bahkan ya sampai ke 60%. Jadi yang cuan dari PTRO menggunakan analisa dari Antek Saham ya boleh diabsen dulu ya di kolom komentar. Oke, jika kita tarik menggunakan Fibonacci retracement karena ini all time high-nya ya. Sebenarnya dia sudah break ya dari area Fibo 1,618. Jadi harusnya masih ada potensi PTRO akan lanjut bergerak naik ke sini ya. Bahkan ke 6.200. Jika kita tarik yang dari sini ya. Agar high yang di sini kita tarik, oke pas ya. Pas di sini juga di area yang tadi di 6.200. Jadi view saya pada PTRO sangat percaya ya kalau PTRO akan bergerak naik ke 6.200. Oke, cepat atau lambat PTRO akan bergerak naik ke area ini. Jadi dipantau saja area 6.200 yang menjadi target selanjutnya di PTRO. Oke. Jadi PTRO berpotensi bergerak naik ke area 6.200 secara Fibonacci-nya. Oke. Dan di sini sama seperti BRPT yang tadi ya. Semoga saja dia membuat base ya. Jika kita tarik di time frame 4 jam ya seharusnya. 4 hours. 4 hour. Oke, di sini dia sudah membuat demand ya di area 5000, dan juga secara order book saya lihat area 5000 ini dijagainnya. Tapi kita gunakan secara Fibonacci juga mencari area koreksinya, dan ternyata area koreksinya masih di area demand yang tadinya supply menjadi demand. Jadi ya jika ingin entry di PTRO sebaiknya wait and see dulu ya. Jika ingin swing, ini tadi target selanjutnya di 6.200. Ya, saya buatkan target PTRO. Jadi untuk PTRO yang ingin cari pantulan ya, pantau area 5.000. Cari pantulan di area ini. Setelah mencapai area 5.000, ada potensi PTRO akan bergerak naik. Tapi jika kalian ingin swing, saran saya ya, tunggu di area demand saja. 4260 sampai 4560, apalagi area Fibo-nya mengarah ke area sini ya. Jadi untuk PTRO jika ingin entry secara swing, tunggu di sini 4260 sampai 4560. Tapi jika kalian ingin cari pantulan atau scalpingan saja,
pantau area 5.000. Selama area 5.000 tidak di breakdown, PTRO akan bergerak naik ke area targetnya di sini. Oke. Nanti kita akan update lagi karena sekarang baru break ya. Jadi masih akan ada pergerakan selanjutnya yang lebih baik kita tunggu ya. Jadi kita tunggu dia membuat sebuah base jika ingin entry di PTRO. Oke. Saya sendiri tidak akan entry dulu ya di area atas karena cukup high risk. Jadi saya tunggu dia koreksi minimal ke area 5.000 jika saya ingin scalpingan di PTRO. Tapi jika ingin swing seperti yang tadi saya tunggu di 4260 sampai 4560. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa lebih intensif di sana dan kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.